Shalom dan selamat pagi saudara sekalian yang terkasih dimanapun berada. Kita jumpa lagi dengan channel Doa Pagi bersama GKI Gatot Subroto 88 di Purwokerto. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober 2024, saya akan membawakan doa pagi ini ditemani oleh kameramen Mas Adi. Saudara sekalian, pada pagi yang cerah ini, tema akan diambil dari Markus 10 ayat 35 sampai 37 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 44 dengan judul Pemimpin Besar adalah Pelayan Terbaik. Sekali lagi, pemimpin besar adalah pelayan terbaik. Saudara sekalian, nanti selain dari firman yang menjadi permenungan, yang terpenting kita akan panjatkan doa-doa kita semua. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah sesembahan kami, Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur kami panjatkan pada pagi ini, karena perkenan-Mu lah kami boleh bersehati di sini, di channel ini. Tuhan tahu maksud tujuan kami, di mana kami akan panjatkan doa-doa kami kepadamu Tuhan. Mohon Tuhan ampunkan dosa kami, bersihkan supaya jangan menjadi penghalang bagi doa yang akan kami panjatkan. Tuhan tahu segala sesuatu di dalam hati kami, tetapi kami ingin mencurahkannya kepadamu Tuhan. Dan Tuhan juga dalam permenungan nanti, mohon Tuhan berikan Roh-Mu yang kudus, supaya dapat diterima sebagai pelajaran bagi kami semuanya. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan jalannya doa pagi ini ke dalam bimbingan tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara sekalian, kita akan membaca dari Kitab Perjanjian Baru Injil Markus pasal 10. Ini di bawah judul Permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Di dalam perikop ini yang akan kita potong supaya singkat, kedua murid ini akan meminta sesuatu yang terbaik di samping gurunya kelak. Demikian ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Dilanjutkan ayat 41 sampai 44. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya."
Amin. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita melihat bahwa dua orang murid Yesus, salah seorang adalah murid yang paling dikasihinya, yaitu Yohanes, disertai oleh saudaranya Yakobus. Mereka meminta sesuatu kepada gurunya, yaitu supaya kelak, kata kelak ini nanti, kalau Yesus berkuasa, kalau gurunya sudah menjadi penguasa, mereka bisa duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Itu berarti tempat kedua yang termulia. Saudara sekalian, pemerintah silih berganti. Besok pada tanggal 20 bulan ini, sudah dekat sekali, pada hari Minggu, kita akan mendapatkan suatu acara yang sangat penting, yaitu pelantikan presiden terpilih. Dan untuk itu sejak sekarang, maka sang presiden terpilih ini sudah diributkan bagaimana caranya menyusun kabinet yang akan dipimpinnya. Saudara sekalian, itu adalah hak prerogatif seorang presiden. Demikian juga Yesus Kristus. Itu dia akan mendapatkan pembantu-pembantunya. Tetapi ada suatu syarat untuk bisa menjadi yang mulia di sekitar Tuhan Yesus Kristus. Dia mengatakan bahwa nanti yang terbesar adalah mereka yang melayani. Ini jelas bertentangan dengan pemerintah-pemerintah duniawi yang sekarang ada maupun yang akan datang ada. Sebab tidak mungkin menjadi pelayan di dalam bidangnya. Saudara-saudara, saya teringat suatu postingan yang menggugah hati saya. Ceritanya begini, dulu di Jerman ada seorang tukang ledeng bernama Christopher. Dia tukang ledeng yang sangat baik, sangat terkenal. Kemampuannya, kerajinannya, keahliannya, pokoknya sangat handal. Sehingga dia mempunyai daftar list pekerjaan-pekerjaan di rumah mana, bangunan mana yang harus dikerjakannya. Pada suatu hari, Christopher menerima telepon dari seorang bernama Benz. Christopher, bisakah engkau membetulkan instalasi ledeng di pabrik saya dan di rumah saya? Bisa, Tuan Benz, tetapi saya mempunyai list sudah 2 hari. Pada hari ketiga, saya akan mengunjungi tempat Bapak Benz. Dan betul, pada hari ketiga, Christopher itu harus membetulkan instalasi ledeng di sebuah pabrik mobil Mercedes-Benz. Kemudian di rumah pemiliknya, Bapak Benz. Itu biasa saja, tidak ada kesan apapun juga. Sampai selesai, beres, dibayar. Tetapi yang berkesan adalah Pak Benz ini besok paginya menerima sebuah telepon dari Christopher. Bapak Benz, bagaimana dengan hasil pekerjaan saya kemarin? Adakah yang masih perlu saya betulkan?
Apakah semuanya beres? Tidak ada gangguan, tidak ada yang menetes lagi, dan lain sebagainya. Karena saya siap untuk kembali menyempurnakan jika ada yang tidak sempurna. Terima kasih Christopher. Semuanya beres. Jawab Bapak Benz. Seminggu kemudian Bapak Benz menerima telepon lagi dari Christopher. Pak Ben, saya Christopher. Saya ingin menanyakan, apakah hasil pekerjaan saya masih sempurna? Jika ada yang belum sempurna, saya akan membetulkannya. Pak Ben sedikit termenung. Dia harus tanya kepada anak buahnya. Beres semua, Christopher. Terima kasih, Pak Benz. Di sini Pak Benz mulai terkesan akan hal ini. Sebulan kemudian, pas 30 hari, maka dia menerima telepon lagi. Ini 1 bulan dari pekerjaan saya, Pak Benz. Apakah semuanya masih berjalan dengan baik? Saya siap memperbaiki jika ada yang belum sempurna. Disinilah Pak Ben merasa sangat terkesan apa yang dilakukan oleh Christopher. Kemampuannya sama dengan ahli-ahli tukang ledeng yang lain. Tetapi yang lain adalah after sales service-nya luar biasa. Dia mencatat itu dalam memorinya. Dan semuanya sudah dilupakan bertahun-tahun. Pabriknya Mercedes-Benz terus berkembang. Kecanggihannya itu luar biasa. Tidak bisa disamakan dengan mobil-mobil buatan Jepang dan lain-lainnya. Maka manajernya mengusulkan kepada Pak Benz, Pak, mobil kita ini sangat canggih. Tidak bisa diperlakukan seperti mobil-mobil lainnya. Harganya yang terbaik, paling sophisticated, butuh servis secara berkala. Kalau tidak ada servis ini, maka bisa sangat mengkhawatirkan. Pak Ben termenung. Apa usulmu? Dirikanlah sebuah divisi baru untuk servis, untuk pelayanan purna jual. Bagus sekali itu. Siapa yang bisa Anda andalkan untuk itu? Ini Pak Ben, saya tidak punya calon. Pak Ben merenung sejenak dan dia mengatakan, ada, dirikan divisi itu. Saya punya calon. Dan dia menelpon Christopher. Dia cari teleponnya. Dan dia panggil Christopher. Christopher, maukah Anda bertemu saya? Christopher datang dengan membawa peralatan tukang ledengnya. Tidak perlu ada hal lain. Dan di situ Pak Benz, dia menawarkan sebuah kedudukan sebagai manajer purna jual. Tidak main-main dari sebuah mobil Mercedes-Benz. Christopher bertanya, kenapa Bapak sampai memberikan kedudukan ini untuk saya? Saya seorang tukang ledeng, saya tidak ngerti mesin. Betul. Yang ngerti mesin nanti adalah bawahan-bawahanmu. Tetapi jiwa dari divisi ini adalah pelayanan. Melayani semua keluhan-keluhan mobil Mercedes-Benz.
Dan saya tahu Anda sangat ahli mengenai itu. Jadi saya percayakan hal tersebut. Jadilah Christopher manajer pada pabrik mobil Mercedes-Benz untuk bidang purna jual, yaitu servis setelah penjualan. Dimanapun juga, saudara sekalian, kita bekerja. Yang terbaik adalah bisa melayani pekerjaan kita. Bukan hanya memimpin, mencari kesalahan, apalagi mengada-ada, mengkambing hitamkan pihak-pihak lain atas segala kegagalan kita. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus Kristus juga mengatakan, yang terbesar adalah yang melayani. Demikian sabda Tuhan permenungan pada pagi hari ini. Apakah kita bekerja di tempat kita masing-masing, di perusahaan, di kantor, maupun melayani di gereja, kita masih punya ambisi atau pamrih untuk mendapatkan nama? Apakah kita masih menginginkan penghargaan? Di sini Tuhan Yesus mengatakan, pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang melayani. Amin. Saudara, kita akan panjatkan doa-doa syafaat kita. Inti dari doa pagi ini, kita akan berdoa bagi perpindahan kekuasaan tertinggi di negara kita ini, yaitu pada tanggal 20 Oktober, hari Minggu di mana kita beribadah. Maka presiden terpilih akan dilantik menggantikan presiden yang lama. Kita akan khusus berdoa supaya kabinet yang baru diisi oleh orang-orang yang mau melayani, bukan berambisi untuk golongan, apalagi untuk pribadi. Selanjutnya kita juga akan berdoa untuk banyak masalah-masalah di gereja yang mungkin tidak dapat disebutkan satu demi satu, tetapi semua gereja memikul salib masing-masing, sehingga banyak gereja-gereja ini yang menderita karena permasalahan-permasalahan tersebut, yang sulit berkembang, yang seolah-olah pelayanannya sia-sia atau terhenti. Karena kita semua mungkin kurang melayani, tetapi ingin berkuasa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala firman yang Kau berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami ingat akan suatu yang penting, yaitu perpindahan kekuasaan dari presiden lama Bapak Jokowi kepada presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Tentu ini akan membawa konsekuensi beralihnya kabinet yang lama menjadi susunan kabinet baru yang sampai sekarang masih belum dapat ditentukan. Kami mohon pada Tuhan, entah bagaimanapun juga, supaya
orang-orang yang terpilih nanti adalah mereka yang mau melayani rakyat di dalam bidangnya masing-masing, supaya negara ini boleh bertambah maju. Kami berdoa untuk presiden terpilih nanti, juga supaya melayani segenap bangsa dan negara ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini, supaya bersama-sama bisa mendukung pemerintahan yang baru. Tuhan, kami juga berdoa untuk banyak gereja-gereja yang mungkin mendapatkan kesulitan intern maupun ekstern dari luar, supaya Tuhan mengulurkan tangannya untuk membebaskan gereja-gereja ini dari berbagai kesulitan. Kami mohon Tuhan. Kami juga mohon supaya semuanya pelayan-pelayan Tuhan ingat bahwa kami yang melayani di sini adalah pelayan, bukan pemimpin. Kami dipanggil untuk melayani di gerejamu, di jemaatmu, supaya kami dijauhkan dari segala pamrih, dari segala keinginan pujian yang sia-sia. Kami memang tidak sepatutnya dihargai. Hanya kemuliaan Tuhan saja yang menjadi tujuan kami, supaya Engkau yang mendapatkan penghargaan tertinggi. Tuhan, selanjutnya kami juga ingat akan banyak saudara-saudara kami yang menderita berbagai persoalan. Mohon Tuhan tuntaskan mereka melalui cara Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami panjatkan doa yang tidak sempurna ini di dalam kesempurnaan darah Tuhan Yesus Kristus untuk mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Demikian doa pagi ini, kami sampaikan kembali shalom dan sampai bertemu lagi pada minggu depan, Selasa dan Kamis. Terima kasih.